Waduh, idol manakah yang mengumumkan tentang hal tersebut? Wawancara terakhir dengan Mendiang Suli akan dirilis setelah 4 tahun. Hai semuton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan bagi kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sedih mungkin, atau lagi galau, tetap semangat ya, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil. Nothing impossible, jadi keep going guys, semangat. Nah untuk hari ini tuh seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat semangat untuk kalian lewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga, oke? Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman berita untuk hari ini, silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan membahas tentang bagaimana interaksi dari Zayan dengan Minji dan Jinnie Secret Number di Secret Tour yang menjadi perhatian netizen. Zayan, Zodiac dengan Minji and Jinnie Secret Number menjadi sorotan netizen nih, dikarenakan bagaimana interaksi menggemaskan dari mereka. Sebelumnya, Zodiac sudah merilis lagu pre-release yang bertajuk Lemonade. Untuk perilisan Lemonade, mereka itu nggak full team, tapi hanya 7 orang member. Dan biasanya kalau mereka comeback, mereka itu bakal disibukkan dengan berbagai aktivitas promosi. Entah itu tampil di acara music show, ataupun tampil di acara YouTube dan juga platform OTT. Dan baru-baru ini mereka itu berkunjung nih ke salah satu acara yang dipandu oleh member Secret Number. Ada yang tahu nggak nama acaranya apa? Nama acaranya adalah Secret Tour yang dipandu oleh Minji dan juga Jinnie from Secret Number. Dari saat Zodiac hadir dalam acara itu, interaksi dari membernya yang berasal dari Indonesia, yakni Zayan dengan Minji dan juga Jinnie, benar-benar menjadi bahan perbincangan netizen. Bagaimana nggak nih teman-teman? Anggota Secret Number yaitu Minji dan Jinnie yang menjadi MC terlihat begitu fasih dan melokal dalam melanturkan bahasa Indonesia. As you know bahwa di Secret Number juga ada member yang berasal dari Indonesia, yang adalah Dita Karang. Dan untuk Dita Karang juga kalau kalian lihat di video-video Secret Number baik yang dulu atau sekarang nih, itu kerap banget mengajarkan bahasa-bahasa Indonesia kepada para member Secret Number. Jadi kita sebagai penggemar juga tidak terlalu heran ya kenapa untuk member Secret Number itu banyak yang sudah tahu berbahasa Indonesia. Salah satunya adalah Jinnie. Aku memang ngikutin Jinnie sih pas awal-awal banget, dan kentara banget kalau Jinnie itu belajar banget nih bahasa Indonesia. Makanya nggak heran kalau dia itu banyak tahu bahasa Indonesia. Balik lagi membahas bagaimana interaksi antara Zayan dan juga member Secret Number. Jadi pada kala itu Zayan yang berbicara terlihat sangat grogi nih. Melihat hal itu, Minji dan juga Jinnie memberikan semangat kepada Muhammad Zayan. Dan yang menjadi sorotan adalah bagaimana Minji nih menggunakan bahasa Indonesia untuk menyemangati Zayan. Hal itu lantas membuat netizen ramai memberikan ragam reaksi. Terlebih di saat Minji dan juga Jinnie mengatakan kata grogi dan juga semangat begitu pasif banget nih. Netizen Indonesia pun ramai menyebut bahwa Minji dan Jinnie sangat melokal di saat mereka berinteraksi dengan Zayan. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana komentar dari para netizen. Yuk mari kita baca. Yang pertama ada yang komen, namanya juga Minji nih melokal, sudah biasa. Ngakak banget pas Jinnie bilang grogi banget, terus member yang lain pada liatin Jinnie. Sudah ku bilang Jinnie itu orang Jember yang lagi nge-idol di Korea. Mbak Dita bangga banget nih, pasti muridnya Minji nih pinter-pinter, melokal sekali. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih reactionnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan tidak hanya momen itu saja, Zayan juga disorot dengan bagaimana tingkah lucunya di saat menjadi seorang idol K-pop. Baru-baru ini Zayan itu mendadak menjadi penerjemah penggemar Indonesia ketika melakukan siaran langsung bersama dengan sang leader dari Zodiac. Siapa lagi kalau bukan Lex. Live streaming yang dilakukan oleh member Zodiac itu terjadi pada tanggal 8 September. Mereka melakukan live di YouTube channel grup resmi dari Zodiac. Saat melakukan siaran langsung di YouTube channel grup, Zayan dan Lex membagikan berbagai cerita nih kepada penggemar. Bahkan melakukan beberapa pose lucu dan juga meminta para penggemar untuk menangkap pose mereka. Tidak hanya itu saja, Zayan tiba-tiba menjadi translator atau penerjemah untuk para penggemar Indonesia ketika Lex sedang talking. Di salah satu obrolan, Lex ini membagikan cerita tentang apa sih yang dimakan kemarin kepada para penggemarnya. Zayan otomatis menerjemahkan berkata Lex bahwa kemarin mereka tengah makan toast spesial dengan isian telur yang tebal. Tidak hanya itu, Zayan juga menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Korea kepada sang leader. Siaran langsung yang dilakukan oleh Zayan dan juga Lex ini benar-benar menggemaskan lantaran dua bahasa berada di satu siaran langsung. Zayan menggunakan bahasa Indonesia dan Korea, sedangkan Lex menggunakan bahasa Korea. Dengan hal ini, netizen pun sangat kagum dikarenakan bahasa Korea Zayan sangat meningkat dengan cepat. Sementara itu, Zodiac nanti bakal manggung di Puro Mangkunegaran, Solo pada hari Minggu tanggal 17 September mendatang. Mereka akan tampil di kota Solo dalam tajuk persembahan dari Solo bersama dengan Shopee.
Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan akan ada tiket gratis untuk 100 orang ber-KTP Solo. Beliau mengatakan, nanti kita gratiskan 100 sayembara warga KTP Solo. Yang jelas saya kasih 100 yang gak kebagian nonton di Shopee Live. Menurutnya, dengan kehadiran K-pop, pihaknya bisa belajar banyak hal nih, khususnya yang berkaitan dengan F&B hingga entertainment, di mana Korea adalah salah satu pusat dunia. Lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari seorang idol K-pop yang mendobrak internet dengan bagaimana pengumuman kehamilan yang tidak terduga. Waduh, idol manakah yang mengumumkan tentang hal tersebut? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, pada tanggal 5 September, ada seorang idol namanya adalah Kang Jun melalui akun Instagramnya berbagi berita gembira kepada para pengikutnya. Diiringi sonogram calon buah hati mereka yang mengharukan, ia menyampaikan pesan sederhana namun menyentuh hati. Dalam postingannya, ia menuliskan, mari kita semua berbahagia seperti Baiko. Hashtag pengumuman kehamilan, hashtag boy or girl. Berdasarkan sonogram, tampaknya bayi mereka akan lahir pada Maret 2024. Perjalanan pasangan ini menuju peran sebagai orang tua terjadi setelah pernikahan mereka di bulan Agustus 2023. Hal itu adalah sebuah peristiwa tak terlupakan yang dengan murah hati didokumentasikan oleh Kang Jun melalui serangkaian foto pre-wed dan juga foto di upacara pernikahan mereka. Khususnya untuk istri Kang Jun, yakni Han Soo Jin, memiliki bakat yang beragam. Dia punya karir sebagai instruktur yoga, model kebugaran, dan influencer. Sementara untuk Kang Jun sendiri memulai karirnya pada tahun 2012 sebagai anggota grup beranggotakan 6 orang member. Nama boy grupnya itu adalah C-Clown. C-Clown ini juga terus berkembang di industri hiburan sejak mereka debut. Saat ini ia memegang posisi sebagai supervisor VFX atau efek virtual, yang mana ini menunjukkan bagaimana keserbagunaan dan keahliannya di bidang kreatif. Berita menggembirakan ini juga telah memicu curahan ucapan selamat dan harapan baik dari para penggemar dan komunitas K-pop yang lebih luas, yang mana mereka sangat senang merayakan babak tak terduga, namun juga mengharukan dalam kehidupan Kang Jun. Dan coba mari kita baca bagaimana komentar-komentar dari netizen. Berita itu membuatnya tampak begitu besar. Kupikir pria itu yang sedang hamil. Aku senang karena aku tahu dari senyuman bahwa itu adalah Kang Jun. Selamat untuk mereka. Selamat baru saja melihatnya menikah beberapa bulan yang lalu. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang wawancara terakhir dengan mendiang Sulli akan dirilis setelah 4 tahun. Film dokumenter Sulli yang berisi penampilan terakhir dan wawancara mendiang idol tersebut akan diluncurkan untuk pertama kalinya di Festival Film Internasional Busan ke-28. Pada tanggal 5 September yang lalu nih, programmer senior Nam Dong-cho menghadiri Comprehensive First Festival Film Internasional Busan yang ke-28 yang diadakan secara online. Dan pada saat itu diumumkanlah film yang diundang, acara besar, tamu, dan masih banyak lagi. Kemudian, Wide Angle Documentary Showcase mengumumkan penyertaan Sulli dalam daftar acaranya, digambarkan oleh penyelenggara sebagai karya dengan topik yang menawan. Film dokumenter ini sangat menyentuh karena menampilkan wawancara terakhir dengan mendiang Sulli. Penonton nanti akan diberikan gambaran mendalam tentang pemikiran dan pengalaman terdalam Sulli melalui wawancara terbuka di tahun 2019 yang lalu. Yang mana ini juga menandai salah satu percakapan mendalam terakhirnya. Pada awal proyek ini diberikan judul Persona Sulli dan direncanakan sebagai bagian dari musim kedua serial antologi Persona. Dalam serial unik ini, satu aktor menjadi inspirasi bagi 5 film pendek yang berbeda, yang masing-masing disutradarai oleh sutradara yang berbeda. Musim perdananya menyoroti Ayu yang mulai ditayangkan pada tahun 2019 dan juga menerima pujian yang luas. Saat syuting film pendek kedua Persona Sulli pada bulan Oktober tahun 2019, tragedi terjadi ketika Sulli sudah pergi ke rumah Tuhan. Akibatnya produksinya dihentikan dan juga tidak dirilis. Laporan awal mengatakan bahwa film tersebut mungkin mendapatkan tempat di platform seperti Netflix. Namun pada akhirnya diputuskan bahwa Sulli akan tampil perdana atau tayang perdana di Festival Film Internasional Busan. Sementara itu, Sulli awalnya menjadi terkenal sebagai aktor cilik dalam drama SBS tahun 2005 yang bertajuk So Dong-yo. Popularitasnya melonjak ketika ia menjadi anggota girl group SM Entertainment yakni FX di tahun 2009. Setelah keluar dari grup pada tahun 2015, ia menjadi artis solo dan entertainer yang sukses. Namun sayangnya, karirnya yang menjanjikan terhenti ketika ia berpulang ke rumah Tuhan pada bulan Oktober tahun 2019. Sementara itu, Festival Film Internasional Busan ke-28 akan dimulai pada tanggal 4 Oktober dan berlangsung hingga tanggal 13 Oktober di Busan Cinema Center. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat dan semangat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.